Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Masailul Jahiliyati. Sekarang kita masuk problem atau masalah yang kelima. Terakhir yang keempat, kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah taklid a'ma. Taklid apa? Buta. Mengikuti orang yang bukan hujjah tanpa apa? Hujjah. Nah, sekarang termasuk juga turunannya. Turunan dari masail taklid. Qala al-mu'allif rahimahullah al-khamisatu. Yang kelima, anna min akbari qawaidihim, bahwasanya termasuk yang paling besar dari kaidah atau landasan pondasi mereka, him kembali ke orang-orang jahiliyah, adalah isimnya anna al-iqtirara bil aktsari. Seharusnya aktsari, itu salah ketik ya, karena sudah ada alif lam, batal ya. Yaitu tertipu, terpedaya dengan mayoritas atau dominan. Mafhum? Ya. Ini kalau antum murojaah ba'da isya, tulis lagi itu al-khamisatu, sambil nulis sambil pahami artinya. Insyaallah itu cepat cara belajar seperti itu. Ya, ini juga min bab berbagi tips ya. Dulu setiap anak selesai belajar itu selalu anak tulis kembali ya, sambil dicerna kosakata yang tadi disampaikan. Insyaallah taala tanpa antum menghafal ya, sudah nempel itu maklumat mufradatnya. Tapi kalau nggak nulis ya sudah ya, susah ya, capek nanti ke depannya. Mufhum, berarti nggak dapat taufik namanya, cuma dapat hidayah apa? Irsyad, tapi tidak sampai tembus ke dalam hidayah at-taufik. Itu semoga bisa dipahami konsep hidayah. Ada hidayatul irsyad, ana sampaikan kepada antum ilmunya ya, antum pakai, antum gunakan, nanti bermanfaat, itu dapat hidayah apa? Taufik. Dan itu bukan dari ana, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kalau nggak diikuti ya namanya makhdhul. Kayak khazala, makhdhul, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besar kecilnya tergantung masalah yang sedang dihadapi. Jadi yang kelima adalah termasuk paling besar kaidah mereka orang-orang jahiliyah. Pondasi mereka adalah tertipu, terpedaya dengan yang namanya mayoritas. Mafhum? Jadi mereka menganggap kalau banyak, kalau besar, berarti itulah standar kebenaran. Ya, kalau antum melihat nanti kalau belajar akidah apapun ya tentang asma wa sifat, orang-orang mengklaim ya bahwasanya akidah yang hak itu bersama orang-orang Asy'ariyah. Apa dalil mereka? Karena mayoritas penduduk dunia ketika dia menisbatkan diri kepada Islam, paling besar ya mazhab mereka dalam berakidah apa? Asy'ari. Ya, bahkan mereka sampai berani bilang 99%. Ya, kayak udah sensus aja ya. Tahu sensus? Di data. Setiap rumah diketok, apa akidahnya? Asy'ari akidahnya. Sampai berani mengklaim 90% lebih bahwasanya ya akidah yang dianut oleh manusia sekarang adalah Asy'ari, berarti itulah yang paling apa? Paling benar. Nah, ini akidahnya atau ya kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Wa yahtajuna bihi, dan mereka berhujjah bihi, kembali ke aktsar.
Ya, ingat-ingat kalau ada domir, biasanya dia akan kembali ke belakang. Kayak tadi, qawaidihim, him. Ya, ini domir kembali ke belakang karena kita lagi ngomongin ya orang-orang jahiliyah. Wa yahtajuna dari kata ihtajja. Nanti dia ikut wazannya ifta'ala, tapi yang mudha'af. Mereka berhujjah, mereka berdalil bihi dengan mayoritas tadi ala sihhatis syai'i, terhadap benarnya sesuatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak tegaskan ya di dalam Al-Qur'an seperti wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau wahai Muhammad mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, pasti mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi datang berdakwah, mayoritasnya adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, kalau Nabi Muhammad pun ikut mereka karena standar SOP-nya adalah ikut yang paling banyak, ya pasti akan terbawa arus kesesatan. Mafhum? Ya, dan ini sunnatullah kauniyah. Mafhum? Yang namanya ahlul dhalal, orang-orang yang menyuruh ke dalam kesesatan itu pasti lebih apa? Lebih banyak. Walaupun bisa juga Allah Subhanahu wa taala menangkan di satu masa, di satu tempat, mafhum, di situ jaya Islam. Mafhum? Misalkan ketika Fathu Makkah, jaya kaum muslimin. Mafhum? Sampai dilanjutkan ke para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Tapi ketika itu sunnatullah berlaku lagi, kembali lagi, ya orang-orang malah banyak yang menyimpang. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa yastadilluna an butlani syai', dan mereka berdalil dari kata istadalla yastadillu, artinya berdalil ala butlani syai', terhadap batilnya sesuatu, rusaknya sesuatu, bi ghurbatihi, dengan keterasingannya. Ya, ghurba itu asing, jarang. Wa qillati ahlihi, dan sedikit orangnya yang memegangnya, yang berada di atasnya. Nah, jadi kalau orangnya sedikit, ini asing, ini aneh, mereka menganggap ini apa? Sesat. Mereka anggap ini ya batil. Ini karakteristik orang-orang apa? Jahiliyah. Ya, baru udah belajar di sini ya, dikasih tahu akidah yang hak begini, baca kitabnya Syekh Fauzan dan seterusnya. Ya, mikir-mikir dulu. Tapi kan paling banyak mayoritas ustadz-ustadz kita begini, ustadz. Ya sudah. Kalau mau ikutin kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mahdzul namanya. Ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi apa patokannya? Patokannya itu dalil. Kalau banyak terus bawanya dalil sahih sesuai dengan Al-Qur'an, hadis dan pemahaman salaf, walhamdulillah. Tapi kan keadaan kayak gitu kan jarang-jarang ya. Adapun paling ada masanya, nggak lama. Ya, kemudian balik lagi kesesatan, kemudian bisa jadi di satu masa Allah menangkan kembali. Tapi kemudian balik lagi ya, sampai hari ini. Ya, orang sudah menganggap yang batil adalah apa? Hak, dan yang hak adalah apa? Batil. Ya, kebanyakan manusia misalkan di satu negeri, satu kampung menganggap ini emang begini tradisinya, emang begini yang harus dilakukan. Misalkan kalau mau ya nikahan, kalau di Betawi sini, itu harus datang ke mana? Kuburan. Ngapain ke kuburan? Minta restu. Ya, mbah, ya gitu dia, ayah mau nikah nih besok, harus doain ya. Ya, yang ini minta doa kepada mayit memang tidak pernah terjadi di masanya Nabi Muhammad SAW. Ya, yang mereka lakukan orang-orang musyrik itu apa? Menjadikan mereka ini perantara. Nah, sekarang ada model baru, bentuk kesyirikan juga. Dia datang ke kuburan, tapi dia minta, "Mbak doain saya, Mbak restuin saya." Ya, kong. Ya.
doain saya ya, semoga kerjaannya diterima, saya mau ngelamar kerja nih. Ya, maka para ulama pun walaupun memang terjadi silang pendapat, ada yang mengatakan itu wasilah ila syirk, tapi yang rajih dia tetap dikatakan meminta kepada mayit, kepada yang gaib, jatuhnya syirik besar. Ya, misalkan lagi kalau mau besoknya apa, misalkan puasa, ya rame-rame kemana? Kuburan. Ya, habis Idul Fitr, habis sholat Idul Fitr kemana? Kuburan. Dalilnya mana? Orang udah begini, ya mayoritasnya juga masyarakat Indonesia dan seterusnya. Ya, maka ini adalah kebiasaannya orang-orang apa? Jahiliyah. Ya, masa ya takut nggak akan dimakan atau sama orang tua, nggak akan dipukulin juga kayak Jurej misalnya. Tahu Jurej? Siapa Jurej? Hah? Ahli ibadah yang dia masya Allah ibadahnya rajin, dipanggil ibunya ya ditunda, panggil ibunya tunda. Kisah singkat cerita, dia difitnah oleh wanita pezina, dianggap dia itu lo bapaknya. Oh, akhirnya diapain ya? Dipukulin, ya rumah ibadahnya diapain? Dihancurin. Ya, karena memang ujian itu tergantung imannya, tergantung kekuatan ilmunya itu. Kalau kita aja masih cetek ya pasti juga ujiannya kecil kan itu. Al-muhim di sini orang-orang jahiliyah menganggap satu kebenaran dilihat dari banyaknya orang yang menganutnya. Sedangkan kalau sedikit berarti ini adalah kesesatan itu. Fa'adahum bididdi dzalika. Maka Nabi datang artinya. Maka Nabi fa'ilnya huwa, kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh dapat tuh antum fi'il, fa'il, maf'ul. Mana maf'ulnya? Hum. Maka datanglah Nabi Muhammad kepada mereka gitu diterjemahkannya. Bididdi dzalik, dengan lawan itu semua. Kontradiksi, melawan kebiasaan adat istiadat yang jelek. Nah, ada huruf jer ya. Udah konsep bahasa Arab gitu aja, fi'il, fa'il, maf'ul, jar. Nanti paling dikembangkan dengan mudhof ilaih dan selainnya. Tapi konsep dasarnya itu aja sudah. Paling nanti kemasukan inna, kemasukan kana dan teman-temannya. Tapi konsepnya cuman ya yang sering muncul fi'il, fa'il, maf'ul, jar majrur. Nanti ada mubtada dan khabar. Nanti insyaallah taala pelan-pelan. Al-muhim di sini Nabi SAW datang kepada mereka dengan lawan itu semua. Berarti apa? Ya, Nabi menjadikan mizan itu timbangan terhadap sesuatu itu hak atau batil itu dengan dalil, bukan dengan mayoritas atau kebanyakan yang dianut oleh manusia. Ya, misalkan dari Sabang sampai Merauke orang meyakini ya demokrasi dianggap biasa, antum ikut juga. Ya, maaf, rusak nanti. Ya, Islam itu punya identitas itu. Islam itu punya kemuliaan. Yang kalau dia pegang itu, insya Allah Taala dia akan jaya. Walaupun dia sendirian, walaupun dia ya dikucilkan oleh manusia, walaupun dia tidak disukai oleh manusia, harus punya identitas. Bahkan satu bangsa dikatakan bangsa besar ketika dia berpegang teguh dengan identitasnya. Misalkan orang Jerman nggak mau belajar bahasa Inggris, orang Prancis nggak mau belajar bahasa Inggris. Mereka bangga dengan bahasa mereka. Ngomong pakai bahasa Prancis di mana-mana berada, ngomong pakai bahasa Jerman. Karena menurut mereka dengan mereka menjaga nilai-nilai bahasa mereka akan menjadi bangsa yang punya ciri khas, punya identitas itu, sehingga bisa diakui oleh negara dan seterusnya. Ya, kadang kita aja yang malu. Ya, mau ngomong bahasa Arab, baru ngomong bahasa Arab dikit, diledekin misalkan soalim misalkan, udah melempem. Ya, malu. Nah, seterusnya. Kayak Jepang misalkan, jarang orang Jepang mau belajar bahasa Inggris, Justru orang-orang yang harus, kata dia, belajar bahasa apa? Bahasa Jepang. Lihat kalau orang mau jadi TKI kemana? Ke Jepang, kursus dulu
Ya ada N berapa namanya, atau apa namanya itu, nanti diuji di tes. Kalau dia lulus baru ditempatkan di sini dan ya seperti apa, bangga sekali itu. Padahal ya agama yang dia nisbatkan itu Islam itu lebih mulia, lebih jaya, lebih indah, ya lebih apa namanya, memiliki izzah, memiliki kemuliaan jikalau dia berpegang teguh dengannya. Mafhum? Wa awdahahu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya fi ghairi maudhi'in minal Quran, atau awdaha fa'ilnya huwa, kembali kepada Allah, dan Allah menjelaskan hal ini, hu kembali ke perkara ini, fi ghairi maudhi'in minal Quran, pada beberapa tempat dari Al-Quran. Ya ghairi maudhi'in kita artikan ya pada banyak tempat boleh, atau kalau terlek tidak satu tempat saja di dalam Al-Quran, bahkan apa, banyak. Sebagaimana tadi kita baca ayatnya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini konteksnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau engkau wahai Muhammad mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mafhum. Tapi begitulah sunatullah ya. Tapi sekali lagi, kalau misalkan banyak tapi di atas kebenaran, ya masya Allah, alhamdulillah. Tapi kan sunatullah ternyata apa? Memiliki hikmah yang berbeda. Kebanyakan manusia ya kalau diikuti kemauannya akan menyesatkan dirimu. Jadi harus punya standar gitu. Ya, dulu pernah waktu SMP ikut namanya pesantren kilat gitu. Biasa dulu orang PAP yang Angkasa Pura datang ke sini, kampung Jurumudi. Siapa yang mau ikut apa? Pesantren kilat gitu. Ya, dulu kalau lagi apa? Habis uji, habis kenaikan kelas biasanya. Ikutlah anak di situ. Ya, udah dikumpulin dari berbagai macam daerah tuh anak-anak. Ya, pernah ditanya sama pembimbingnya, walaupun orang-orang PKS rata-rata itu. Orang-orang model-model Hizbut Tahrir biasanya. Tapi udah dididik memang dari kecil anak-anak, apa pedoman hidup kalian? Masya Allah. Ya, ada yang bilang Al-Quran hadis, Masya Allah. Itu kayak tersentak hati tuh. Wah, ini Masya Allah nih anak kecil, anak SMP, tapi jawabnya dengan lantang apa? Al-Quran hadis gitu. Ya, jadi seakan tertanam itu di dalam jiwa bahwasanya Islam itu harus memiliki yang namanya apa? Izzah memang. Ya, bukan berarti anak membela mereka, tidak. Tapi bagaimana mereka juga mendidik ya kader-kader mereka supaya mencintai apa? Dinul Islam. Walaupun ternyata ya banyak kepentingan di dalamnya. Tapi al-muhim ketika itu tertanam, memang tertancap di dalam hati. Sadar tidak sadar bahwasanya ya kita harus punya standar untuk menilai satu itu hak atau batil itu dengan dalil. Ya, dalilnya ada dalam Al-Quran, dalilnya ada dalam Sunnah, dan juga ijma'nya salaf. Selesai sudah. Pegangan ini yang harus dijaga. Karena terkadang orang pakai dalil Al-Quran, pakai dalil dari hadis, tapi ternyata pemahamannya apa? Sendiri. Makanya mereka ya lebih punya identitas, yaitu ya salafiyah. Apa salafiyah? Mengikuti orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, dan siapa? Tabi'ut tabi'in. Jadi kalau memang terjadi silang pendapat, ayo kita kembalikan bagaimana mereka memahami satu masalah. Dan tidak mungkin itu hilang lenyapnya, karena agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama ini sekali lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap masa, di setiap tempat, di setiap zaman pasti akan ada rijal, para ulama yang siap menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Gitu juga Allah katakan ya wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Ini para anbiya aja ya diutus dengan membawa risalah, membawa tauhid, tapi ternyata banyak pengikut mereka itu apa? Sedikit. Bahkan ada yang cuma 2, ya ada yang rohat 3 sampai 9, ada yang sama sekali nggak punya. Ya, jadi jangan bersedih hati. Misalkan antum nih 10 tahun lagi ya punya medsos misalnya,
yang ini followersnya 1 juta, yang ini berapa? Cuma 200. Jangan bersedih hati. Ya, jangan bersedih hati. Yang ini temennya udah jutaan ini followersnya, anak baru main medsos ini cuman 200. Nah, ya patokan yang hak itu bukan banyaknya orang. Percuma walaupun banyak ternyata buih. Ya, tidak memberikan manfaat. Cuman banyak doang. Ya, sebagaimana kemarin kita cerita tentang ya Ibnu Malik yang membuat Alfiyah. Ya, dia buat itu 2000 lebih bait syair. Dia berdiri di masjid, dipanggil, "Woi, sini belajar." Belajar apa? Nahwu dan shorof. Aduh, babi subuh belajar apa? Nahwu shorof. Ya, memang ada pertama pada ikut, 1 hilang, 2 hilang, akhirnya tinggal berapa orang? Tinggal 1. Tapi dia ikhlas mengajarkan tulus karena Allah SWT. Dari 1 orang inilah ilmu dia bermanfaat sampai hari ini. Ya, jadi bukan masalah banyaknya ya, atau ya harus menuber dan seterusnya. Ya. Begitu juga Nabi pernah berkata, "Badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam itu datang dalam keadaan apa? Asing, dan dia kelak akan kembali menjadi apa? Asing sebagaimana permulaannya. Ya, dulu orang datang Nabi Muhammad kaget, ini apa lagi, ajaran apa lagi, kaget. Tapi ketika dijelaskan pelan-pelan sampai Nabi berdakwah itu 23 tahun. Akhirnya betul-betul orang mengenal cahaya Islam. Ditularkan ke daerah A, B, C dan seterusnya. Ya, hampir menguasai seluruh dunia. Kisra dikalahkan Persia, Romawi dikalahkan, ya Afrika dikuasai sampai ke Eropa dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya ya hancur A, hancur ini sampai belakangan Islam kembali menjadi apa? Asing. Tidak mengetahui nilai-nilai tauhid, tidak tahu mana yang syirik, bagaimana sikap dia dengan kesyirikan. Ya, bagaimana bersikap tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah inilah Islam, seolah-olah inilah yang diajarkan di dalam Islam. Ternyata bukan. Ya, ternyata apa? Bukan. Ya, ini Dajjal aja belum turun loh. Ya, banyak orang tertipu dengan apa? Manusia. Gimana kalau Dajjal asli yang apa? Turun. Ya, yang bisa menunjukkan ini surga, ini apa? Neraka. Bisa menghidupkan orang. Ini baru manusia sama kayak kita. Ya, Dajjal juga makhluk ya. Tapi apa? Ya, yang sebegininya saja kita kadang tertipu. Terjadi iltibas, kesamaran. Mafhum? Ya, yang hak dianggap jadi apa? Batil. Dicampur aduk begitu dahsyatnya. Ya, bukan hanya menyerang ibadah, tapi sampai menyerang apa? Masalah-masalah yang inti seperti tauhidnya, syiriknya betul-betul dihancurkan. Ya, maka beruntunglah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita apa? Hidayah mengenal dinul Islam yang sesungguhnya. Kita lanjutkan as-sadisatu yang ke-6. Al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Berhujjah, berdalil bisa. Mutaqaddimin dari wazan taqaddama, ya taqaddamu, orangnya disebut mutaqaddim, berarti orang-orang belakangan. Mafhum? Tapi disebutkan oleh Syekh Fauzan, ditambahkan judulnya duna nadharin ila mustanadihi, tanpa memandang melihat kepada sandarannya atau ya dalilnya. Ya, kalau yang dia kembali ke mutaqaddimin dilihat dalilnya, masya Allah itu bagus. Tapi ini apa? Yang dia jadikan hujah orang belakangan tapi tanpa memperhatikan dalilnya. Pokoknya apa kata bapaknya, apa kata kakeknya dan seterusnya. Ya, ini ya masalah problem yang ada di masa jahiliyah. Ya, kalau kita lanjutkan cerita siapa kemarin, Genghis Khan. Ya, Genghis Khan itu julukan. Genghis itu penguasa langit, nah maksudnya penguasa yang besar kekuasaannya yang diberikan dari langit.
Padahal namanya siapa? Temujin namanya, orang Jawa. Orang Mongol. Namanya apa? Temujin. Namanya apa Usama namanya? Temujin. Namanya unik ya, Temujin. Ya, kalau baca ceritanya kasihan dia. Dari kecil dia diuber-uber mau dibunuh. Ya, bapaknya diracun. Ya, tertanam dendam dia sama yang ngeracunin siapa? Bapaknya. Kemudian ya anak buah bapaknya berontak. Ya, akhirnya yang seharusnya Temujin ini masih kecil memang jadi raja, tapi tidak dianggap. Akhirnya yang jadi malah ya anak buahnya. Kemudian mau dibunuh, gak jadi. Kenapa? Karena mereka ya walaupun bangsa Mongol, mereka itu selalu berhujah dengan bapak-bapak mereka terdahulu. Tidak boleh membunuh anak kecil yang tingginya ya belum sama dengan roda. Jadi mereka punya roda, punya kayak apa tuh? Kayak delman gitu kan rodanya besar. Ya, diberdiriin di situ. Kalau dia tingginya di bawah roda, kata dia nggak boleh dibunuh. Nah, itu salah satu peraturan mereka. Begini, waduh, belum sampai lagi. Ya, mereka betul-betul orang-orang yang menjaga apa? Adat istiadat bapak nenek moyangnya. Akhirnya nggak jadi dibunuh kita. Setahun lagi lah, gue bunuh lo. Setahun lagi ditangkap, masih juga belum apa, masih di bawah standar. Akhirnya nggak jadi dibunuh, dia kabur. Akhirnya apa? Singkat cerita dia membentuk sebuah klan lagi. Ya, akhirnya sampai menguasai Mongol ini, akhirnya dia jadi besar. Maka dia menisbatkan diri dengan nama Genghis Khan. Ya, dia itu orang cerdas, dia orang pintar dia. Dia belajar Yahudi, dia belajar Nasara, dia belajar Islam. Ya, karena yang dikuasai memang apa? Daerah-daerah yang di situ berbagai macam agama, berbagai macam kebudayaan. Akhirnya dia bikin apa? Rumusan yang disebut kemarin apa? Apa ingat namanya? Ilyasiq. Itu kumpulan, itu gabungan, rumusan. Kalau menurut dia ini bagus, dimasukin jadi ya undang-undangnya Mongol. Ilyasiq ini undang-undangnya Mongol. Dibikin 1, 2, 3. Ya, kalau zaman sekarang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tapi tetap apa? Satu. Ya, diambil dari Hindu, diambil dari Buddha, diambil dari Nasara, diambil dari Islam, diambil dari kebudayaan yang menurut dia ini bagus, dimasukin. Ya, mirip kan? Ya, misalkan lambang burung ya. Itu lambangnya siapa burung? Dari Islam ada? Ada. Ya, bahkan itu lambang dari ya mitos-mitos Hindu atau Buddha. Sebagai kendaraannya siapa? Garuda. Dewa sama. Yang nanti dicari lah, Garuda itu kendaraannya siapa? Mafhum ya? Al-Muhim dia bikin tuh sama si Temujin ini, sama Genghis Khan dibikin A, B, C dan D. Itu terus dipakai sama anak keturunannya. Walaupun anak keturunannya si cicitnya kemarin sama namanya Kozan, ya ganti nama jadi Mahmud. Masuk Islam ganti nama jadi apa? Mahmud. Cakep namanya Mahmud. Ini menunjukkan masih apa? Lihat, ketika dia mau masuk Islam, ya nama yang jeleknya jadi ganti sama dia. Ya, harus ada pergeseran memang, perubahan. Yang tadinya mungkin dia di atas agama kepercayaan, ya, karena orang-orang Mongol itu sangat takut dengan hujan dan petir. Menurut mereka hujan dan petir ini dewa lagi marah. Ya, jadi kalau ada petir dan udah ngumpet dia kocar-kacir sudah. Takut sama yang di atas. Ya, ini orang-orang Mongol ini takut sama yang di mana? Sama yang di atas. Oh, ya, berjayalah atau gantilah agama. Siapa tadi? Kozan. Oh, ya, sampai nama diganti. Dipanggilin para guru, dipanggilin imam, dipanggilin muadzin. Pokoknya di daerah Mongol harus betul-betul dihidupkan syiar Islam. Tapi ada yang masalah.
Ya, dia belum bisa lepas dari peraturan nenek moyangnya. Ilyasik ini. Ya, pokoknya ini jadi aturannya, ini jadi undang-undangnya, ini dan seterusnya. Ini sekali lagi jahiliyah. Ini namanya apa? Jahiliyah berpatokan dengan apa? Orang-orang mutaqaddimin. Kaqauli ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fama balul qurunil ula. Ini ucapan Firaun kepada Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa datang yang membawa al-haq, mengajari Firaun tentang tauhid, dia malah berkata, qala fama balul qurunil ula. Maka bagaimana keadaan generasi pertama? Jadi hujahnya Firaun adalah apa? Nenek moyang. Hujahnya Firaun adalah nenek moyang. Padahal kalau dia mau insaf ya, nenek moyang dia terdahulu, Firaun juga, itu ada yang beriman bersama Nabi Yusuf. Kenapa ini nggak diambil? Nah, itulah namanya hawa nafsu. Itulah namanya apa? Hawa nafsu. Ya, sama orang Asy'ariyah juga kita harus berdalil dengan ulama-ulama mutaqaddimin. Ya, tapi mutaqaddiminnya siapa? Ya, Maturidi, ya Abul Hasan al-Asy'ari dan yang lainnya. Padahal kalau dia mau kembali ke belakang lagi, ada yang lebih mendapatkan tazkiyah langsung dari Allah radhiyallahu anhu. Siapa mereka? Para sahabat. Ya, dan Firaun ini bukan orang bodoh ya. Namanya di kerajaan pasti ada orang-orang yang membimbing dia bagaimana cara berperang, bagaimana cara bernegara. Itu diajari di lingkungan kerajaan. Diajari sirah, cerita. Itu di mana-mana kerajaan begitu bentuknya. Supaya dia punya ya histori tertanam dalam dirinya bahwasanya saya harus mempertahankan kekuasaan ini. Ya, diajari apa? Ya, dan orang Mesir itu udah bisa baca, udah ada tulisan. Ya, inilah namanya apa? Jahil ya. Padahal kalau dia mau merujuk ke belakang lagi, ya mungkin keturunan dia atau saudara-saudara dia yang itu juga sama-sama Firaun, ada yang beriman bersama Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, bahkan dihancurkan itu patung-patung di masa Nabi Yusuf alaihi salam. Pendeta-pendeta sudah dibunuh sudah. Ya, diganti semuanya orang-orang ya menjadi apa? Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, patung-patung dihancurkan semuanya. Ya, tapi gitulah sunatullah. Ya, tadinya hak, kemudian lama-lamaan ya balik lagi. Nah, hujahnya Firaun apa? Fama balul qurunil ula. Maka bagaimana kondisi orang-orang terdahulu kata dia. Ini enggak ada kok ajaran Nabi Musa seperti ini kata dia. Ya, begitu juga Allah berfirman, "Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin." Ini dalam surat apa? Mukminun ya. Ini ucapannya kaumnya Nabi Nuh. Yang ketika Nabi Nuh mengajarkan mereka tauhid, apa yang mereka katakan? Ma sami'na bihadza. Kami tidak pernah mendengar permasalahan ini, kata dia, pada bapak-bapak kami yang terdahulu yang pertama. Ya, bagaimana syaitan luar biasa memang ya, melupakan sejarah, ya menutup sejarah. Sekali lagi, padahal kalau dia mau insaf lagi, ya padahal ya keturunan atau nenek moyang mereka sampai ke Adam itu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami tidak pernah mendengar perkara ini pada bapak-bapak kami. Sama zaman sekarang. Gue udah ngaji 20 tahun, baru kali ini gue dengar pembahasan ini, kata dia. Ya ada. Ya. Lu aja yang aneh, kata dia. Dia ngaji dari tahun 95 mungkin ada. Ya, dari tahun berapa? 95, udah berapa tahun tuh ngaji? 30 tahun. Ya, pas lagi jelasin masalah ini, dari dulu gue ngaji nggak ada yang jelas-jelasin masalah ini. Ya, jadi dalilnya adalah apa? Ya, orang-orang terdahulu yang mereka anggap orang saleh tapi tanpa melihat dalilnya. Tanpa melihat apa? Dalilnya. Perasaan selama kenal ngaji dakwah salafiyah nggak ada nih ustadz bahas masalah syirik, masalah dustur, nggak ada nih. Ya, pokoknya salafi itu yang penting jenggotan, jubahan, cingkrang, ngaji, ya akhir pekan, udah selesai. Itu namanya berapa? Salafiyah. Ya, jadi ya.
Yang penting asma wa sifat bagus gitu. Tauhid mah jangan dulu lah, jangan dibahas, ngeri gitu. Bahkan ada yang bilang kalau dari Yaman itu ngeri-ngeri ustadznya katanya, yang dari Madinah aja. Padahal ini framingnya dari orang-orang yang mereka ini saling gontok, ya, kemudian saling membunuh karakter. Padahal DNA-nya itu sama. Jadi yang dari ustadz-ustadz yang dari Madinah membuat framing, membuat ya pembunuhan karakter kepada lawannya. Mafhum? Kalau lulusan Yaman itu pasti apa? Ngeri-ngeri, ya, sadis-sadis, ya, pokoknya galak-galak, ekstrim-ekstrim. Sampai dulu anak pertama kali ngaji katanya salafi ada dua, salafi yang lembut, salafi yang keras. Tahun 2005 dulu. Itu memang dari dulu udah berantem nih, udah gontok-gontok. Jadi saling membunuh apa? Karakter. Bisa dipahami ya? Ibaratnya kayak Aus dan Khazraj. Ya, mereka tidak akan pernah nyambung, tidak akan pernah nyatu sampai memegang akidah yang hak. Ya, sebagaimana suku Aus dan Khazraj. Begitu juga orang-orang kufar Quraisy ketika Nabi SAW datang, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah." Ya, kata mereka, kami tidak pernah mendengar perkara ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada agama belakangan yang kami peluk gitu. In hadza illa ikhtilaq, kata mereka, tidaklah ini kecuali kedustaan, cuma dibuat-buat aja oleh Muhammad. Ya, perasaan kemarin nggak ada pembahasan ini. Ya selalu pasti hujannya itu deh. Selama ngaji nih nggak ada pembahasan. Jangankan antum, ana aja yang kenal ngaji dari 2005, ya, baru tahu ini udah di atas setelah corona itu. Ya, setelah banyak ganjing baca kalamnya para ulama. Sampai-sampai juga sama. Lah, perasaan dulu gue ngaji juga di Yaman gak ada yang bahas-bahas ini. Ya, ini mah perkara-perkara baru aja nih, buat-buatan aja ini, dan seterusnya. Nah, ini sekarang ada berarti ya perangai jahiliyah. Nasallallahu ya. Wassalam. Jadi sekali lagi ibrahnya adalah apa yang dibawa Nabi Muhammad berupa dalil baik dari Al-Qur'an, hadis dan ijma'nya salaf. Ya sudah, itu dalil, pedoman, patokan. Kalau ini nggak dijadikan, nggak diindahkan, ya sudah. Maka yang ada taklid, yang ada tadi mayoritas lah yang paling benar. Kemudian ustadz-ustadz kami yang terdahulu aja nggak bahas ini, ya berarti kalian yang buat-buat perkara baru. Nasrullah ya. Ini relate betul, relate banget sebenarnya yang ada di masa ini. Ya, terulang lagi, itulah sunnatullah. Makanya kita perlu pahami apa saja problem jahiliyah supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Nasrullah ya wassalam. Mafhum? Ada pertanyaan? Sekarang azannya udah mulai maju ya. Kayaknya Isya juga udah jam 7 lewat aja ya. Ya, jam 7 lewat 2 atau 1. Hah? Tadi asar aja lewat 15 lewat berapa? Lewat 5 atau berapa? Lewat 5. Kalau Isya 7 lewat 1. Lewat 2 kan? Ya, khair insyaallah. Mufhum ya? Nih, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perkara ini. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya di kuburan sendiri, Pak. Masa iya berdua? Ya. Bahkan nanti orang-orang datang ke Nabi Adam, Nabi Nuh, semuanya jawabannya sama, nafsi, nafsi. Masing-masing urus sendiri. Ya. Emang enak kalau wah saya mau ikutnya Ustadz Kibar aja, nanti begini, enggak. Ya, siapa yang mau nolongin? Nggak ada, sendiri-sendiri. Ya, sebagaimana kita dilahirkan brojolnya sendiri, nggak ada yang langsung keluar brojol 2, jadi sendiri. Di kuburan juga nanti apa? Sendiri. Ya, antum punya istri paling cantik sedunia juga nggak akan ikut. Punya harta berapa M juga nggak akan apa? Ikut. Punya anak banyak, nggak ada yang mau ikut. Ada yang mau ikut Hero? Hah? Enggak kan? Ya, misalkan ada yang meninggal, mau ikut Hero? Enggak kan? Iya. Siapa yang mau mati kan? Nah, tapi kalau udah masuk sendiri dia di dalam. Ya, nanti dibangkitkan, kemudian diadili di hadapan Allah sendiri semuanya.
Ya, jadi sekarang patokannya, ketika antum punya dalil dan antum bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah, pegang itu sudah. Ya. Tapi kalau antum belum tahu, tanya, cari, doa, ya dengan tulus, dengan jujur, niscaya Allah akan ya tolong dia, Allah akan berikan taufik. Tapi kalau tidak ada kejujuran, susah memang. Ya, begitu saja. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.